Dan di sebagian juga masyarakat di sini tuh ada yang mempercayai suatu tempat di dalam itu yang ketika bertapa atau bertapa puasa berapa hari gitu itu bisa langsung ke Mekah atau ke Madinah. Nah, menyikapi hal seperti itu kira-kira gimana dalam pandangan Islam? Jadi sebenarnya sepertinya di setiap provinsi pasti ada cerita-cerita rakyat yang seperti ini ya. Kita di Aceh juga ada namanya Goa 7. Goa 7. Yaitu ke 27 konon katanya juga bisa pergi ke Arab. Masya Allah. Ya, ada berita-berita yang seperti itu mungkin tersebar di hampir seluruh masyarakat. Namun tidak ada bukti yang mereka jadikan sebagai acuan, tetapi cuma sekedar hal yang tersebar seperti itu. Adapun dalam pandangan kita, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ibaratnya satu daratan, Mekah dengan Madinah. Ya Rasulullah nggak ada goa khusus dari Makkah menuju ke Madinah. Bahkan pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, ya dikejar oleh orang-orang musyrikin, beliau naik ke Bukit Tsur. Di Bukit Tsur itu ada goa, tapi goa tetap nggak tembus ke Madinah. Padahal itu satu daratan ya. Kalau hari ini kalau kita berjalan naik mobil kan 5 sampai 6 jam ya dari Mekah ke Madinah. Ya itu pun nggak ada goa yang sampai menembus. Bahkan Nabi kita tinggal 3 hari, ya kurang lebih 3 hari di bukit tersebut bersembunyi dalam sebuah goa. Kemudian beliau melakukan perjalanan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Nah, kalau seandainya memang ada goa-goa ajaib, tentunya Bukit Tsur yang lebih memberikan solusi buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk situ tembus ke Madinah, tapi tidak, Rasulullah berjalan. Nah, inilah tugas kita bersama karena memang masyarakat di zaman sekarang, bahkan bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Al-Imam Musabuni yang hidup tahun 300-an Hijriah, beliau menyebutkan bahwasanya di zaman itu ya sesuatu yang hakikatnya adalah ilmu itu tidak dianggap ilmu oleh orang. Tapi cerita-cerita khurafat, cerita-cerita khayalan, cerita-cerita dongeng ya yang itu tidak memiliki landasan sama sekali justru itu dianggap ilmu. Ya kan, bahkan sesuatu yang maklum di tengah masyarakat, hati-hati dengan pengajian. Ya kalau panitianya nanti Abu Zahra, ya Pak Wandi, nah ini aliran ini ekstrim ini. Kenapa ciri-ciri ekstrim? Karena kadang dalam ceramahnya sering bawa ayat, sering bawa hadis, nggak pernah cerita-cerita dongeng. Jadi justru yang cerita-cerita dongeng itulah yang pengajian yang Masya Allah seperti itu kan. Nah ini sebenarnya kita tidak menjadikan saudara kita sebagai musuh, tapi yang menjadi musuh kita adalah pemikiran dan keyakinan-keyakinan seperti ini yang harus kita perangi. Ya tentunya kita memerangi dengan ilmu, bukan dengan senjata ya, karena saudara kita muslimin nggak boleh kita perang, kita bunuh, haram hukumnya. Tetapi kita sama-sama memerangi kebodohan, ya memerangi kejahilan. Hal khurafat seperti ini harus dibasmi ya, dan tentunya tidak ada cara kecuali dengan cara yang dipakai oleh Nabi SAW untuk mengubah umat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW.